Sejak kecil, Christine sudah menancapkan cita-cita menjadi seorang arsitek atau psikolog. Namun takdir berkata lain. Pertemuannya dengan sutradara kondang Teguh Karya pada tahun 1973 membuat Christine tampil sebagai pemeran utama dalam film Cinta Pertama. Setelah minggu setelah itu syuting dan selama proses syuting pun ibu sudah bilang juga sama ibunya, ibu no, aku rasa ini bukan dunia yang aku idamkan dan aku mau, jadi after this udah stop gitu ya. Dapat pia waktu di festival. Tak puas hanya sebagai aktris, Christine mulai melebarkan sayapnya dengan menjadi produser film serta menjadi juri festival film Cannes di Perancis bersama dengan David Lynch, Sharon Stone, dan Michelle Yeoh. Ada peristiwa menarik ketika itu. Waktu ibu jadi juri Cannes tuh ibu spesial bawa batik tuh sampai 1 koper. Bagi-bagi, terus sampai Sharon Stone bilang, ayo batik dealer katanya gitu kan, karena ibu bagi-bagi batik gitu ya, dan dia pakai di ikat kepala waktu premier filmnya gitu ya. Aktris kelahiran 25 Desember 1956 ini pendiri Christine Hakim Foundation, sebuah yayasan untuk mempromosikan pendidikan publik tentang autisme serta mendesak pemerintah untuk menghilangkan kesalahpahaman mengenai anak berkebutuhan khusus. Mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat luas, keluarga ini ya. Saya pikir kita jangan bicara masalah kebaikan sebelum kita bisa memahami mereka dan kita bisa berbagi dengan mereka. Sahabat Liputan6.com, ketemu lagi di Bincang Liputan 6 bersama saya Sheila Oktarina tentunya. Dan seperti biasa kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang pasti yang satu ini kamu pasti tahu. Karena beliau adalah aktris legendari. Siapa sih yang gak kenal sama beliau? Banyak karyanya, entah itu film nasional atau internasional. Terakhir beliau ada di The Last of Us. Hayo, siapa? Coba tebak. Beliau juga mendapatkan penghargaan yang begitu banyak, bahkan menjadi delegasi Indonesia di Asian Pacific Film Festival yang ada di Jepang. Langsung aja kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Christine Hakim. Ibu Christine, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Luar biasa, ini seneng banget loh akhirnya bisa bertatap muka langsung sama Ibu. Karena ngeliat jadwal syutingnya Ibu kan padat banget ya. Pengacara, pengangguran banyak acara. Waduh. Syuting sebetulnya sih, syuting yang terakhir udah selesai bulan apa ya? Bulan Juni. Bulan Juni. Belum lama dong ya, baru bulan kemarin gitu. Oke, nih kita pengen mengenal Ibu lebih dekat nih Bu ya, karena secara siapa sih yang nggak tahu sosok Christine Hakim begitu ya, aktris yang melegenda gitu ya, udah lama banget melanglang buana. Generasi Z kali ya, generasi Z yang nggak tahu ya, yang baru lahir. Tapi kalau nonton film The Last of Us pasti tahu Ibu dong. Iya kan? Iya. Karena waktu aku nonton filmnya aja tuh, wah ada Ibu Christine gitu. Boleh dong Bu diceritain dari awal, maksudnya pas Ibu ini terjun menjadi seorang aktris. Apakah memang dulu cita-citanya memang dari kecil pengen jadi aktris Bu? Enggak. Jujur aja kalau bicara dari kecil hanya ingin jadi orang baik. Wow. Yang bisa bermanfaat buat banyak orang, buat keluarga banyak orang gitu. Tapi setelah menginjak remaja, kok orang punya cita-cita, kok aku nggak punya cita-cita ya? Apakah menjadi orang baik itu nggak boleh gitu ya? Bukan cita-cita gitu kan ya? Akhirnya umumnya gitu, cita-cita ingin menjadi
apa ya specialitiesnya di bidang apa gitu kan. Mungkin karena terinspirasi dari kakek yang bekerja sebagai juru gambar di perusahaan arsitek PT Markam dulu di zaman Bung Karno. Aku juga belum terlalu tahu kan, umur baru zaman Bung Karno 65, umur baru berapa, 7 tahun, 6 tahun. 62 masih SD. Terus kebetulan ibu setelah anak-anak besar juga menjadi kontraktor gitu ya. Jadi wah, hebat betul ya ibu, lihat ibu bisa sebagai, ya taunya sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak waktu kecil-kecil, masak, bikin kue, jahit baju buat anak-anaknya, tiba-tiba bisa bikin rumah gitu ya. Wah, luar biasa ya, hebat ya perempuan gitu ya. Jadi ya inilah terus terinspirasi, barangkali menarik untuk jadi seorang arsitek atau psikolog. Karena dari kecil senang sekali mengamati perilaku dari orang lain. Gitu. Dari dulu ya, bahkan dari dulu. Sekarang juga suka nggak? Ternyata ya harus. Kalau sekarang kan karena tuntutan profesi memang harus mempelajari untuk observasi, mempelajari setiap karakter manusia yang kebetulan ibu harus perankan. Latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, keluarganya, latar belakang sosialnya, latar belakang budaya dan semuanya segala macam. Sebanyak itu ya harus dipelajari. Gitu. Jadi dan memang kebetulan waktu mulai dari SD pun senangnya sudah, dulu kan istilahnya hanya berhitung ya. Terus di SMP, SMA ya ilmu ukur dan aljabar. Senangnya ilmu pasti. Tidak suka kesenian, tidak suka sejarah karena apa? Metode pengajarannya itu kan dulu di SD ya hanya suruh menghafal aja. It's not challenging gitu loh kayaknya. Sementara kalau itu matematika kita harus mikir gitu ya. Dikasih rumus harus mencari hasilnya ya. Sudah dikasih soalnya, ada rumusnya, lalu jawabannya apa. Lalu sebaliknya, ada jawabannya, ada rumusnya, kita harus juga cari ini soalnya apa. Jadi dan ternyata itu dalam kehidupan juga seperti itu ya. Ada rumus yang memang harus kita cari untuk dapat menyelesaikan segala masalah-masalah kehidupan gitu. Jadi so interesting dan waktu ibu pertama kali justru terjun di dunia film itu kan tahun 73, usianya baru 16 tahun. Bayangkan nggak suka kesenian. Ya, jadi di keluarga kalau kita ada family gathering tuh ayah ibu main piano, kakak ibu main gitar, atau keyboard, yang laki-laki ya, kakak ibu yang perempuan nyanyi. Ibu di pojok hanya mengamati karena nggak suka memang itu, jadi lebih sering lihat. Nanti kalau udah boring masuk kamar tidur. Anak yang pemalu dan agak diam. Bukan anak introvert, bukan ekstrovert. SMP begitu masuk sekolah Santa Teresa yang waktu itu masih perempuan semua, mulai ya perempuan semua, ada mungkin kebebasan yang lebih di dalam berinteraksi kan. Nah itu baru mulai sedikit-sedikit terbuka itu. Mulai berekspresi dan bahkan yang masih tetap tidak suka kesenian, tapi sering sekali ditunjuk untuk mewakili sekolah kalau ada malam kesenian bersama dengan sekolah-sekolah yang lain. Perform mau tidak mau gitu ya. Kalau di sekolah yang perintah guru kan kita nggak bisa menolak ya. Mulai waktu itu menari, tapi kebetulan ikut grup drum band di sekolah juga gitu, baiknya yang main drum. Terus ya waktu terjun di film sebetulnya waktu itu sudah dimulai, bukan juga ingin terjun ke dunia modeling karena keinginan pribadi ya, tapi dari pergaulan banyak teman-teman yang mereka dari fotografer ataupun desainer dan juga dari majalah fashion. Nah waktu itu agak termasuk remaja gaul juga. Dulu kalau kumpul tuh remaja-remaja di ice skating. Oh, main ice skating. Ya, kamu belum lahir. Di mana Bu itu kalau itu dulu sekarang jadi sepak bola deh kalau nggak salah, lapangan sepak bola di depan Taman Ria Senayan, depan TVRI. Nah seberangnya. Jadi seberang-seberangan juga sama itu ya, di lapangan basket ya, basket hall ya. Iya, kan di depan TVRI itu basket hall ya, kalau nggak salah.
Nah, itu samping, ya kan sampingnya itu ya. Nah, terus kemudian di ice skating itulah tempat anak-anak Jakarta kumpul dari nongkrong ya. Terus dari ice skating itu rupanya ya kenalan-kenalan sama teman, mulai lebih luas pergaulannya karena kebetulan rumah orang tua deket kan, rumah kami di Bendungan Hilir. Jadi sebenarnya tinggal jalan kaki nyebrang aja tuh ke ice skating. Terus dari situ mulai terus diminta untuk foto untuk fashion, majalah mode waktu itu namanya. Terus rupanya melalui teman satu sekolah di SMA, kebetulan namanya Maria itu anaknya Wimbo almarhum sutradara film. Ketemulah Teguh Karya tanya, Maria kamu punya teman gak, Om lagi cari nih untuk peran utama di film Om Cinta Pertama. Coba Om lihat deh, itu ada temanku di majalah, Om lihat aja tuh di majalah film namanya Kristina Kim. Pak Teguh sama Mas Slamet lihat aku di situ, datang ke rumah tapi nggak ketemu juga. Pak Teguh datang sama Mas Slamet datang 2 kali ke rumah nggak ketemu. Terus waktu itu soalnya lagi liburan di Bandung karena masih SMA. Kembali ke rumah, terus ibunya menyampaikan bahwa ada sutradara teater sama Teguh Karya, mereka terkenal dan bagus gitu ya. Mau minta kamu, mama tahu kan saya nggak suka gitu, jadi bilang aja enggak ini karena dia udah 2 kali. Jadi ibunya itu sebetulnya hanya mengajarkan etika dan sopan santun ya. Dan mama janji karena nggak enak udah 2 kali kesini mereka. Jadi kalau kamu menolak kamu datang aja. Mama janji nanti biar Christine yang gantian ke kantornya Pak Teguh. Jadi waktu itu sebetulnya ibu minta ditemenin sama abangnya ibu untuk seno gitu ke Pak untuk Teguh. Menolak sebenarnya. Untuk menolak untuk datang. sebetulnya. Tapi begitu sampai di kantor Jelajah Film waktu itu ada 2 perusahaan film PH yang itu ya memproduksi itu, Far Eastern Film, Pak Hatuk Subroto yang kemudian juga belakangan menyewakan peralatan film namanya Elang Perkasa Film yang kemudian menjadi Elang Perkasa, terus satu lagi Jelajah Film. Jadi pertama ke kantor Jelajah Film, Pak Teguh dari situ sama semua tim. Begitu masuk di halaman udah langsung disambut sama Pak Teguh dan yang lain-lain, tangan terbuka, ini dia calon pemain, ayo masuk. Udah gitu terus saya cuma senyum aja ya, anak umur 16 tahun masih belum ngerti kan, ya. Terus ayo, tidak sampai 10 menit baru masuk ke ruang tamu itu di kantor, langsung Om mau perkenalkan kamu sama produser Om yang satu lagi. Jadi langsung oh iya ikutnya gitu kan. Jadi belum ada kesempatan untuk nolak. Belum ada kesempatan. Pinter juga Pak Teguh, mungkin sudah dapat info dari ibuku kali ya bahwa mau ditolak. Jadi strategi sudah merubah strategi ya. Sampai di kantor itu Pak Teguh masuk ke kantor produsernya, terus keluar bersama-sama Pak Hatuk waktu itu dan Pak Wiryo, ingat sekali. Ini kenalkan nih produser Om yang satu lagi, gitu kan. Besok kamu langsung ditembak lagi Pak Teguh. Besok kamu dijemput Mas Slamet ya pulang sekolah terus main-main ke sanggar Om. Gitu udah gitu. Terus dia pulang, lupa deh diantar pulang Papa ya. Karena abang ibu juga kan masih belum nyetir mobil waktu masih SMA juga gitu. Jadi terus the next day pokoknya Mas Slamet tuh sudah tunggu di depan sekolah dulu, SMA-nya SMA 6 kan, terus diajak jalan-jalan sama Mas Slamet di hutan kota Barito situ loh, terus diajak makan di restoran, dari situ diajak ke Sanggar Teater Populer, memang sudah kumpul semua timnya Teater Populer sedang mempersiapkan produksi itu film Cinta Pertama itu kan, terus besok kamu kesini lagi ya ukur baju ya. Oh iya. Jadi gitu. Intinya mungkin nggak dikasih kesempatan untuk. Mungkin kalau waktu itu Pak Teguh bilang, kamu mau nggak main film? Iya. Diajak ngobrol gitu dan ditanyakan. Kalau ada negosiasi itu pasti nolak ya? Pasti nolak. Itu. Tapi ini smooth banget loh, langsung kayak seakan-akan udah dihipnotis sama Pak Teguh. Jadi rupanya efek cara-cara ini bagaimana menguasai jalur pikiran anak muda gitu ya. Jadi ya memang
Barangkali juga karena itu kan grup teater populer udah seperti keluarga gitu ya. Jadi mereka sangat familiar sekali. Jadi karena di film kedua udah terjebak kan, karena film pertama nggak bisa nolak, akhirnya main udah terlanjur. Karena 1 minggu setelah itu terus langsung syuting, nggak ada proses latihan. Oke. Gitu ya. Mungkin juga Pak Teguh sudah begitu yakin karena rupanya Mas Slamet tuh ngajak makan, ngajak ngobrol gitu kan. Barangkali langsung ya nggak ada masalah untuk ngobrol langsung akrab gitu ya. Langsung klik lah ini Langsung pokoknya. klik mungkin ya, ibu juga nggak ngerti itu klik apa atau chemistry kan yang dibutuhkan gitu kan ya untuk menjadi lawan main. Setelah 1 minggu setelah itu syuting dan selama proses syuting pun ibu sudah bilang juga sama ibunya, ibu aku rasa ini bukan dunia yang aku idamkan dan aku mau, jadi after this udah stop gitu ya. Dapat pia waktu di festival. Jadi itu kan prosesnya pembuatan tahun 73. Tahun 74 film itu diikut sertakan di Festival Film Indonesia di Surabaya. Terpilihlah jadi Best Actress. Waktu itu istilahnya pemeran wanita terbaik dengan pujian. Itu untuk Best Actress. Kalau Best Supporting Actress dengan penghargaan kalau nggak salah. Jadi ibu dapat Best Actress di situ, wah bingung kan, acting aja nggak ngerti kok bagusnya di mana. Ini saya main juga nggak ngerti kan. Ya udah semenjak itu, the next day udah langsung headline di media cetak itu, The Star Is Born gitu kan. Karena waktu itu kan masih berada TVRI kan saya, TVRI kan. Udah mengupas itu, ya jadi seperti satu kaki itu udah di dalam dunia film, satu kaki ditarik keluar, udah siap lari keluar gitu loh. Udah nyemplung tuh ya sebenarnya. Ya itu udah ditarik ke dalam, tapi bukan kayak mungkin masuk dalam lumpur yang udah kejeblos gitu kan. Sementara aku mau keluar, ini lumpurnya udah semakin dalam, ini rasanya seperti itu barangkali gitu loh. Tapi malah sebenarnya itu yang membuka jalan ya akhirnya. Ya karena agak sulit juga itu ya, seperti satu kaki udah susah untuk diangkat keluar untuk lari gitu loh. Tapi satu kaki udah siap untuk lari. Nah kebetulan produksi pertama itu yang minta almarhum Simanjaya. Filmnya judulnya Atheist. Sebagai remaja yang pada saat itu ibu juga lagi tertariknya untuk mendalami agama. Jadi udah ikut pengajiannya dengan Kina Nasution dan Ida Rani waktu itu ya, yang membedah Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi bayangkan, lagi tertarik itu sebenarnya dunia film juga terus ditanya gitu kan. Itu dua hal yang sangat berbeda waktu itu. Ibu berpikirnya seperti itu, tapi ya berbeda sekarang ya. Justru banyak sekali teori-teori yang ibu dapatkan dari pelajaran agama ini yang praktek, ibaratnya praktek kehidupan itu ada di dalam dunia film ataupun juga melalui cerita yang ada di dalam film yang dimana ibu terlibat gitu loh. Contohnya yang terakhir aja mungkin masih fresh ya di masyarakat, bagaimana dalam 3 tahun selama pandemi waktu ibu syuting Perempuan Tanah Jahanam itu berapa bulan kemudian terus itu ya terjadi pandemi kan ya. Terus Perempuan Tanah Jahanam yang ibu jadi hantu itu kan, jadi film horor, trailer. Terus 2002 ditawari itu The Last of Us, zombie itu ya. Dan itu dua-duanya, kalau Perempuan Tanah Jahanam itu prosesnya kurang lebih seperti cinta pertama, yang aku tidak menemukan alasan untuk menolak. Karena Joko Anwar kita tahu salah satu sutradara yang terbaik di Indonesia, walaupun genre-nya dia sudah memilih itu trailer dan horor gitu ya.
Shanti Harmain juga sebagai produser, apalagi pernah juga terlibat dalam satu produksi sama-sama memproduksi film Pasir Berbisik. Gak ada alasan untuk ibu menolak dua orang itu gitu ya, hanya karena genre-nya kali ini adalah horor gitu ya. Tapi saya tahu mereka nggak mungkin bikin film sembarangan gitu loh. Ya udah akhirnya waktu itu kebetulan ibu lagi di Amerika, bilang sama manajer, udah terserah kamu lah, kamu tahu standar ibu gitu ya, kamu tentukan aja, karena aku belum menemukan alasan untuk menolak. Tapi rasanya kalau tidak ada alasan pun agak kurang etis juga gitu ya, kok agak sombong gitu ya, tidak menghargai nih anak-anakku atau sahabatku yang juga adik-adikku yang memang sudah percaya gitu ya terhadap ibu kan. Jadi akhirnya manajer itu oke kayaknya. Begitu ibu baca, kaget. Soalnya gue jadi hantu gitu kan. Sampai bertanya sama Tuhan, setelah 40 tahun lebih, ini pembelajaran apa yang Tuhan mau berikan kepada saya melalui film ini? Karena kok jalurnya berbeda dengan selama 40 tahun ini gitu ya. Karena kenapa ibu bilang pembelajaran apa? Ibu percaya dari awal film Cinta Pertama sampai detik ini pun, setiap film yang ibu terlibat itu ada pembelajaran yang berbeda. Apakah itu sebagai seorang aktris ataupun sebagai manusia, itu ataupun juga sebagai orang Indonesia, itu ataupun sebagai manusia. Jadi saya selalu bertanya pembelajaran apa. Begitu juga ada value apa? Ada value apa yang Tuhan mau berikan ini kan? Begitu juga adalah of Us. Langsung pertama ini ibu tolak. Karena males resa tahu, dipikir kali malas Dena udah tua gini lagi suruh ngafalin dialog ke bahasa Inggris, mending bahasa Inggris ibu bagus gitu kan, si embok nih, jiwanya embok nih gitu kan ya. Terus enggak kok bu, resa kan satu manajemen resa kan, enggak kok bu, enggak bahasa Inggris, ibu berbahasa Indonesia. Ya ilah, nggak kena nih alasan. Jadi sebetulnya karena malas lagi pandemi kan, apa yang tidak bisa bawa asisten, tidak bisa bawa manajer, tidak bisa bawa family gitu ya, untuk mendampingi, harus sendiri dalam kondisi pandemi, karantina seorang diri di negeri yang ibu belum pernah ke sana, ya kan, perjalanan 24 jam lebih, tidak mudah lagi. Aduh malas bener ya mikirinnya ya. Udah nggak usah naik, kan kamu tahu dari dulu juga dari muda ibu nggak pernah kepikiran jadi bintang Hollywood, karena aku tahu jiwa aku, hati aku, rasa aku, pikiran aku adalah orang Indonesia. I'm Indonesian, so aku nggak bisa jadi orang lain. Itu loh. Kalau toh nanti Tuhan kasih jalan, ya nggak apa-apa. Aku aja juga sebagai orang Indonesia atau yang di film Indonesia yang go international, tapi it's not jadi orang lain. Nggak, ibu nih jadi orang Indonesia bu, pakai bahasa Indonesia. Ya tapi pandemi nih nak, gimana? Ini ibu nggak boleh egois loh. Tidak boleh melupakan kewajiban ibu yang utama sebagai seorang anak, yang dikasih amanat sama Tuhan untuk merawat ibunya ibu yang usianya sudah 86 tahun waktu itu. Ya kan takut ada komorbid pula jantung. Begitu juga suami yang ada komorbid, ada diabetes, ada jantung gitu kan ya. Kalau sampai ada apa-apa sama mereka atau sama aku, kan bukan kayak syuting di Jogja yang hanya 1 jam. Iya. Iya kan? Terbang langsung sampai. Itu gimana? Belum lagi masih karantinanya lagi balik ke sini, walaupun ada dispensasi yang ada kekhususan gitu ya, kalau memang ada masalah yang urgent itu boleh nggak dikarantina. Tapi aduh, terus kayak membayang juga begini, udah nggak usahnya sampai sebulan. Padahal ya udah casting aja deh bu, mereka kepengen pokoknya ya udah casting deh. Tapi dulu ya biar ibu mikir, gelisah karena kalau khawatir gitu ya. Sampai satu malam suami sebelum tidur itu dia bicara sama ibu, Chris, I think you have to go. Dia melihat ibu gelisah ya. Don't worry about me, don't worry about Oma. I will take care myself, I will take care Oma, gitu ya. Everything will be alright, because karena ini nggak hanya bagus untuk kamu saja, tapi buat Indonesia, dunia film Indonesia, tapi juga buat Asia. Gitu. Itu Mbak. Begitu suami bilang itu tuh beban tuh ya, langsung hilang, ringan.
And the next morning aku telepon langsung Reza dan itu manajer Arya. Nah, oke, ibu berangkat. Yeah! Mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi tetap berangkat sendiri. Ya. Iya. Itu yang menguatkan aku, hanya udah berusaha untuk ikhlas dan berdoa terus. Tuhan, kalau memang ini sudah amanat dari Tuhan, pasti itu ketentuan Tuhan. Saya hanya minta keluarga saya di Indonesia, ibu, terutama ibu dan suami semua sehat, saya juga sehat, kasih kekuatan, dan kita bisa kumpul lagi kembali dalam keadaan selamat. Itu. Jadi udah ditolak untuk itu. Awalnya ditolak Nah, ya. iya, dan awalnya ditolak, akhirnya terima, ternyata justru ya. Waktu ada pasti pembelajaran juga pasti ya, sebagai pengalaman saya bekerja sama ini untuk serial HBO gitu ya, dengan tim Hollywood gitu kan ya, walaupun syutingnya di Kanada gitu kan. Tapi ternyata setelah episode pertama, jadi waktu itu diundang ke premiere episode pertama, setelah melihat episode pertama saya bilang ini metafor nih, sama sepertinya pesan moralnya seperti yang saya dapatkan juga di Perempuan Tanah Jahanam. Cuma beda di Perempuan Tanah Jahanam yang buat orang Indonesia jadi pendekatannya mistis dan religius. The Last of Us yang buat adalah orang Barat, pendekatannya ilmiah, saintis. Tapi intinya adalah bahwa kalau The Last of Us itu yang metafor yang mau disampaikan bahwa kekuatan otak manusia, ya, itu otak manusia tuh dari organ tubuh manusia yang paling kuat, ya, itu mengontrol diri kita, bahkan juga hati. Ya, kalau dia tidak berfungsi karena satu dan lain hal, kalau di dalam film itu karena sangat saintis, jadi ada virus cordyceps yang merusak otak, dan itu memang mereka pun melakukan sudah riset untuk itu. Memang cordyceps ini bisa merusak otak juga, walaupun tidak menjadi zombie, tapi artinya merusak otak. Kalau otak udah rusak ya fungsinya akan hilang dong, gitu ya. Nah ini merusak otak, gitu ya, cordyceps itu secara ilmiah. Tapi metafornya, dan itu saya langsung, ibu juga konfirmasi sama direkturnya, langsung sama produser dan penulis skripnya, ini metafor ya. Terus mereka lihat-lihatan tuh, ada produser dan writersnya sama direkturnya. Terus yes, gitu ya, senyum-senyum. Apakah pesan moral yang kamu mau sampaikan bahwa kalau otak manusia itu sudah terkena virus-virus sosial, ya berpikiran negatif, gitu ya. Ya, semua yang jelek lah. Dan itu pada akhirnya akan melahirkan perilaku manusia zombie. Buat ibu, koruptor adalah zombie yang rakus akan harta. Dia mengeruk kehidupan orang lain, itu kan hak orang lain yang dia ambil. Begitu juga gitu ya. Kalau kita udah pikiran memfitnah orang, pokoknya semua yang jelek, dan itu membuat logika berpikir kita dan akal sehat berpikir kita tidak jalan. Kalau otak manusia ini akal sehatnya udah, fungsinya tuh udah bersih dengan benar dan baik, ya udah. Either kamu jadi manusia dengan perilaku kayak zombie atau manusia dengan seperti iblis. Perempuan Tanah Jahanam. Dari tokoh yang ibu perankan itu sih, menurut ibu, sampai ibu bertanya, Tuhan, oke, secara udah riset secara ilmiah, secara psikologis, sosiologis, dan budaya, saya paham manusia ini seperti apa. Tapi saya nggak percaya ada manusia kok jahatnya seperti ini. Apa iya ada manusia jahat seperti ini, Tuhan? Tuhan kasih lagi saya pencerahan, ada ternyata. Manusia seperti apa itu? Kamu pun bisa menjadi seperti itu. Saya pun bisa menjadi seperti itu.
kalau selalu niat jelek juga berprasangka ini hati semua. Kalau di dalam Islam itu hatinya tuh udah banyak bintik hitam. Nah bintik hitam ini kalau tidak dibersihkan, ya itu kan hatinya menjadi hitam. Dan hati yang sudah dan dikuasai oleh energi negatif ini akan berpengaruh juga terhadap logika berpikir kita dan akal sehat kita yang tidak jalan akhirnya. Maka kelakuan kamu kayak iblis. Lebih jahat dari iblis bahkan. Manusia bisa lebih jahat dari iblis. Lebih jahat dari iblis. Itu kalau nggak akan ada tuh yang memutilasi anak, memutilasi ibu, memutilasi apa. Ya. Yang memperkosa anak kandung. Lalu janinnya sampai udah dibunuh, ditekap di itu. 7 lagi dari anak kandung sendiri. Itu apa bukan iblis? You see? Nah inilah yang kemudian, Masya Allah. Itu yang Ibu bilang pembelajaran hidup yang Tuhan kasih melalui ini gitu ya. Jadi itu yang membuat Ibu juga menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan sikap terlibat dalam film gitu ya. Karena berdampak bagi Ibu sendiri dan tapi juga berdampak kepada orang lain. Yang pada akhirnya pada saat Ibu diingatkan sama Tuhan, kamu hati-hati. Kalau tidak kamu akan menjadi manusia juga berhati iblis. Dan perilaku yang seperti zombie atau seperti iblis gitu ya. Maka mulailah melatih gitu, untuk janganlah kamu. Makanya ini belajar kembali gitu ya. Musuh kamu sebetulnya siapa sih? Iblis? Bukan. Antara kita ini yang beda, cuma beda pilihan. Ya. Ini menjelang kampanye, tapi kita belajar dari 2014, 2019, ya kan ada cebong, ada kampret. Jangan kita pakai akal sehat kita di dalam menentukan pilihan. Wow, luar biasa. Banyak nih ya yang tadi kita dapat gitu ya, sahabat liputan6.com ngobrol sama Ibu Christine, meskipun baru sepenggal dan masih banyak yang pengen kita cari tahu nih. Terlebih-lebih Bu, tadi Ibu kan sempat mengatakan ya kalau misalnya dapat project, let's say sebuah film, Ibu juga sempat bawa doa dulu gitu kan, Ibu tanya dulu sama Tuhan seperti apa. Itu suatu tindakan yang sulit loh Bu. Honestly, ketika kita manusia ya, pekerjaan ditawarkan sebuah project yang mungkin puluhan juta, ratusan juta nih, tapi kamu perannya misalnya ini gitu. Ya, kita udah dibutakan, oh ya udah, fee-nya gede nih gitu. Ambil aja tanpa memang melihat apa tadi dampaknya, ininya yang seperti Ibu lakukan. Gimana Bu ya caranya? Sebetulnya sah-sah saja ya. Orang kan karena kita juga membutuhkan uang untuk hidup gitu kan ya. Itu nggak bisa dihindari juga gitu ya. Dan kalau ada yang memang mau prioritasnya uang, ya sah-sah saja gitu ya. Tapi kebetulan Ibu karena memang dari kecil anaknya senang belajar, terus nggak mau di film, kan? Di film nggak ngerti apa-apa, udah dikasih penghargaan, tapi kalau kita jujur pada diri Ibu sendiri, Ibu nggak ngerti apa-apa, dapat penghargaan apa sih? Jadi curiosity untuk lebih mengetahui ya harus belajar. Nah, karena Ibu juga akhirnya udah disibukkan dengan film, ya, Ibu baru mulai mencintai dunia film tuh tahun kedua di film Kawin Lari. Setelah Ibu menyadari bahwa film gila ini, film ini syarat dengan ilmu pengetahuan ya. Coba ilmu apa yang ada di situ? Psikologi pasti ada, sosiologi, politik, budaya, seni, produk gitu ya, teknologi, semua boleh sosmed ada di situ. Lalu Ibu berpikir, bodoh sekali ya kalau saya tidak bisa menjadikan dunia film itu juga untuk menggali, menambah wawasan ilmu saya dan juga menambah ilmu dan juga wawasan saya. Gitu. Barangkali Tuhan ini justru saya harus mensyukuri karena kalau saya masuk fakultas psikologi ataupun arsitek, saya hanya menguasai satu bidang ilmu. Ya. Nah, sejak itu tahun 75 itu Ibu menyadari 1975 Ibu menyadari itu, maka Ibu berkomitmen sudah pada diri Ibu. Saya akan menjadikan dunia film ini sebagai pengganti bangku kuliah buat saya. Ini adalah bangku sekolah saya. Ya. Itu komitmen.
Karena manusia juga harus tahu mau apa dia dalam hidupnya dengan hidupnya. Itu dulu yang harus dia jawab. Oke, sekolah. Kalau kamu sudah sekolah, terus setelah sekolah, setelah kuliah, selesai kamu dapat S1, S2, S3, mau apa dalam hidup? Itu dulu yang ditanyakan. Tujuannya apa gitu? Iya, saya hanya ingin jadi orang baik tadinya. Nggak jadi arsitek, nggak jadi psikolog, jadinya main film gitu kan ya. Film apa nih, artisnya apa? Apa iya artis itu cuma misalnya yang yang dihidupkan glamors gitu kan ya. Terus nanti kehidupannya disorot jadi gosip di media, apa iya itu bukan kehidupan yang sesuai juga dengan itu gitu kan ya. Nah, setelah mengetahui ini film ilustrasi ilmu pengetahuan, sudut pandang awam pada saat itu melihat dunia film itu kan ya kayak sekarang aja, oh artis nih kawin cerai lah. Lebih banyak kali yang bukan di dunia film yang kawin cerai. Coba kan artis kan disorot aja. Iya kan. Nah, jadi sudut pandang yang stereotip dari masyarakat yang sebetulnya tidak seperti itu. Dunia film itu atau kehidupan profesi sebagai pekerja film. Dia dituntut keahliannya juga kok. Dia tuntut kerja keras, dia dituntut riset, dia dituntut juga totalitas dan semua. Bahkan jiwa raganya itu sebagai seorang pemain ya itu yang dia harus eksplor terus untuk bisa memerankan berbagai karakter manusia, kan gila. Ya. Jangan heran kalau banyak aktor artis yang gila di dunia atau di Indonesia yang twist. Ya. Karena mungkin saking mendalaminya gitu. Dia tidak gini. Ya artinya itu harus punya kecerdasan juga tersendiri untuk bisa memisahkan antara diri kamu dan itu orang yang kamu perankan dan orang lain. Kalau enggak ya udah sinting aja dah. Iya, kayak itu tuh. Ya, pemeran Joker. Ya, makanya jadi ada banyak yang juga bunuh diri, gak heran. Makanya saya bilang itu dituntut untuk menjadi manusia sempurna. Keimanan kamu harus kuat. Kamu harus punya karakter, kamu juga harus punya karakter yang kuat. Harus juga mempunyai wawasan yang kuat. Harus punya kedalaman untuk bisa mendalami kehidupan. Karena apa? Kamu harus menciptakan sebuah peran dengan kehidupan latar belakang dari si tokoh-tokoh itu yang artinya dunia yang berbeda dengan dunia kamu. Bayangkan, saya usia berapa ya? Ponirah itu tahun 82, 83, apa 84. Usia aku baru 26 tahun. Aku harus memainkan peran menjadi mantan pelacur yang punya anak gadis satu dan membesarkan anaknya di kompleks lokalisasi. Jauh bener dari kehidupan si anak kota ini. Gitu. Yang dimanjakan oleh fasilitas oleh orang tua. Orang tua ibu bukannya konglomerat, tapi ibu bersyukur bahwa tidak pada saat itu tidak dibebani menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga keinginan ibu untuk menjadikan dunia film adalah sebagai bangku kuliah, pengganti bangku kuliah untuk belajar. Kalau belajar ya bahkan kita membutuhkan biaya untuk belajar, untuk sekolah, untuk menimba ilmu. Membutuhkan biayanya itu memang ibu kadang-kadang, ibu gak apa-apa nih kok gak dibayar nih film Mas Slamet aku mau tapi aku senang. Cut Nyadin gak apa-apa gak dibayar. Bahkan aku dapat honor dari film lain, aku nih Mas kurang ya duit. Aku Mas Slamet, Mas Eros itu semua gak dibayar, bahkan kita pada nombok. Karena banyak pembelajaran hidup yang kita bisa dapatkan. Dan pengetahuan yang perlu biaya. Terus kita juga mau nyari duit dari situ gitu kan. Ya gak dapat apa-apa deh. Bagaimana mau nyari duit? 3 tahun syuting. Udah dari mana? Gak ada produser yang gila. Cuma Eros Jarot sama Slamet Raharjo aja yang gila tuh. Mau menyelesaikan filmnya selama 3 tahun. Stop dulu, gak ada duit gitu ya. Nyari duit lagi. Ya terus aku sebagai pemain harus ikut dong. Dan harus konsisten itu menjaga itu semua juga. Bayangin antara 2 shot.
bedanya 3 tahun bisa. Antara 2 shot. Makanya ibu menyesal sekali tuh, ibu punya buku pinter yang walaupun semua waktu itu kan ada pencatat skrip dan mencatat continuity ya. Kalau sekarang kan hanya lihat di monitor aja, diputar ulang lagi. Dulu kan nggak ada monitor gitu, gitu ya. Paling dari Polaroid gitu ya, itu untuk fisik. Tapi kalau moodnya, ibu punya catatan. Yang ibu bikin sendiri kolom-kolomnya, adegan ini ada 3 fase. Cut Nyak Dien muda, Cut Nyak Dien baru ditinggal Teguh Umar, Cut Nyak Dien gerilya. Terus secara fisik udah berbeda, make up-nya juga pasti berbeda, mood-nya juga berbeda, tantangannya juga berbeda, emosinya berbeda. Semua ibu punya catat details. Sayang ibu sia-siakan itu catatan. Kalau enggak mungkin bisa menjadi sebuah catatan untuk pembelajaran buat artis-artis yang muda juga. Berarti, ya. Nah, tadi kalau ibu bilang proses yang lama 3 tahun itu terlama ya proses terlama. Dan nggak lama kalau harus menjaga itu tadi, kita kan ya continuity, entah itu tiba-tiba moodnya apa, terus jarak setahun atau beberapa bulan gitu kan harus mengembalikan emosi yang sama. Persis, makanya itu ibu punya catatan emosi juga. Catatan grafik dari emosinya, oh ini intensitasnya segini, ini rambut putihnya hanya 1 senti gitu ya, oh yang ini udah lebih 10 senti atau 10 senti gitu kan ya. Sedetail itu Bu? Sedetail itu ibu punya catatannya. Wow. Nah ini jadi kan sih itu yang ibu bilang memerlukan skill sendiri untuk jadi seorang pemain gitu. Enak bener kalau cuma mau marah, gue sih nggak pakai persiapan kok. Iya kan, tapi marahnya siapa? Marah aku sama marah kamu beda. Aku marah nggak pakai begini gitu kan. Kalau aku marahnya diem, artinya itu aku udah marah sekali kalau sampai diem gitu. Selama masih merewekkan ini aku belum marah tuh. Masih baru kesel atau jengkel atau ini gitu ya, belum marah gitu ya. Nah ini kan semua harus dipelajari. Orang punya, maka orang bilang, oh gampang, perantan antagonis. Wah dia udah begitu bangga bisa menjadi antagonis. Dia bilang, ya nggak usah itu kalau cuma sekedar hanya bisa merepet marah gitu ya. Atau berteriak, oh udah hebat. No way gitu loh. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah ngomongin soal acting nih Bu. Banyak yang bilang kan acting film sama sinetron itu beda. Ya itu tadi kalau sinetron tuh bisa langsung gitu tanpa ada persiapan dari dalam mungkin feel-nya gimana? Enggak, sebetulnya tuntutannya sama. Juga diperlukan persiapan. Cuma karena memang apalagi kalau yang kejar tayang ya, gitu stripping. Kan, ke stripping. Karena menyangkut budget juga, menyangkut waktu juga, gitu kan. Jadi ya boleh dikatakan pemain nggak punya waktu. Bukan cuma pemain, kadang-kadang bagian kostum juga nggak punya waktu untuk mempersiapkan sebagaimana mesti. Dan itu pasti akan mempengaruhi kualitas. Nah, pasti ya. Hanya saja kalau di serial itu orang tuh udah gini, nontonnya di layar kecil, ya kan? Terus pakai nanti ke toilet dulu, ambil makanan dulu ke kulkas, nanti ini, nanti ngobrol dulu. Jadi mereka nggak perlu details. Untuk yang penting adalah penonton ini dengan penasaran dengan ceritanya, dengan konfliknya. Itu sinetron serial yang ibu ikan gitu ya. Nah tapi kembali lagi, nah karena ibu udah biasa, ibu udah ada 3 sinetron, kemarin juga main serial, ada film 1 yang serial, berapa episode? 6 episode, gitu ya. Tetap gitu ya, karena terbiasa udah memang untuk details gitu kan. Karena apa? Aku harus memerankan ini aja, Cut Nyak Dien. Nggak pernah ke Aceh sebelum itu, nggak bisa bahasa Aceh, tapi saya harus menjadi orang Aceh yang Aceh, bukan Aceh tinggal di luar Aceh gitu loh. Dan itu kan berarti ibu katanya sempat tinggal di sana belajar. Mas Eros bilang, nggak ada latihan yang dipersiapkan oleh Mas Eros. Lu pergi sana ke Aceh ya, tinggal sama orang Aceh, belajar bahasanya, lihat ini semuanya. 1,5 tahun. Selama dari persiapan sampai syuting yang di Aceh, karena syutingnya ada juga di Jawa kan. Setelah kehabisan uang tuh pindah syutingnya ke Jawa. Terus 1,5 tahun tuh nggak pernah pulang. 1,5 tahun. Udah kayak merantau Bu di sana. Merantau betul, karena pulang hanya sekali waktu ibunya Mas Slamet dan Mas Eros meninggal. Itu pulang hanya 1 malam terus balik lagi. Ya. Nah ini
harus mempelajari. Ya Indonesia begitu beragam. Ada berapa? Lebih dari 1.000 ethnic group. More than 700 languages. Jadi kalau baru jadi orang Aceh atau jadi orang Papua, ya harus belajar bahasanya, logatnya semua. Gimana Dan perilakunya di sana perilakunya, juga. intonasinya, bahasa Indonesianya orang Padang aja beda. Bahasa Indonesianya orang Padang, bahasa Indonesianya orang Aceh, sama bahasa Indonesianya orang Papua beda. Atau orang Maluku beda. Jadi kalau skrip kadang-kadang jadi harus ditranskrip lagi gitu loh, harus dialih bahasa Indonesia. Oke, script writer udah bikin dulu nih bahasa Indonesia yang biasa yang sehari-hari digunakan ya. Nanti karena dia mau jadi orang Maluku kata atau orang Papua, itu tata bahasanya berbeda. Gitu. Jangankan udah intonasinya gitu ya. Tapi ya itu harus ya pemain juga kemudian ya pasti itu kalau memang satu film tentang makanya Mas Eros wah apa yang mau ambil aman ya, ada bahasa Acehnya juga pasti yang harus gitu ya, tapi bahasa Indonesianya juga bukan bahasa Indonesia yang film itu dibuat tahun 85. Mas Eros bisa mempergunakan bahasa Indonesia pokoknya bukan tahun 85 itu karena berbeda. Iya. Bayangin itu sampai harus ya sedetail itu ya tuntutan karena film bayangkan layarnya segede tembok. Jadi detail sekali penonton juga ya kita harus menyuguhkan sedetail mungkin itu semua. Oke, itu jadi supaya ya betul-betul penonton terasa ya ada di dalam dunia yang diciptakan ini gitu loh. Jadi memang nggak mudah gitu ya. Ibaratnya sampai waktu ya, Ibu main Pendekar Tongkat Emas di padang savana, dia seumur hidupnya jadi pendekar, udah berapa puluh orang dibunuhin. Loh kan analisa harus sampai sedetail itu dong. Terus dia tengok, masa kulitnya kayak baru habis facial gitu kan ya. Dikasih biasanya ini masih kurang bantu nih. Itu udah jadi ibu dah celentang di padang savana jam 12 siang. Sampai jujur aja pulang dia orang bilang, ini terusin kenapa mukanya kayak begitu, kayak monyet ya muka aku ya, cuma putih ini biji mata aja kelihatan dia udah hitam. Ya itu konsekuensinya. Ya biar real gitu ya Bu ya, biar. Iya, lebih terasa. Satu aja kalau ibu harus memerankan jauh berbeda gitu ya. Bagaimana menghilangkan itu satu aja pegangannya, menghilangkan supaya tidak kelihatan si Christine Hakimnya. Oke. Contohnya waktu Perempuan Tanah Jahanam juga. Itu kan hanya dipakai kebaya bunga-bunga. Ibu bukan baru sekali pakai kebaya bunga-bunga. Jadi istrinya Hashim Asyari juga pakai kebaya. Jadi ibunya Kartini juga pakai kebaya juga kan. Jadi si Ponirah juga Trindil juga pakai kebaya di film Ponirah Terapi Benar. Udah sering lah gitu ya. Coba bagaimana membedakan si perempuan berkebaya Jawa yang ini dengan latar belakang yang berbeda. Iya. Perempuan ini apa lagi nih? Ini perempuan Jawa berkebaya tapi hatinya iblis nih. Nanti salah-salah dia kelihatan anggun. Itu kan. Jadi akhirnya aku bilang, Nak sama Joko, kalau Nyi Misni ini pincang gimana ya? Pincangnya kenapa Bu? Gak usah dijelasin. Tapi dengan dia pincang, itu sudah tergambar bahwa Nyi Misni sudah menjalani perjalanan hidup, dinamika perjalanan hidup dia luar biasa. Bisa juga dia kena stroke, bisa dia juga jatuh, bisa juga dia whatever. Nah, ibu aja nih yang rasanya nih nggak sejahat nih Misni gitu ya, hati dan pikirannya masih suka kepentok-pentok jatuh juga. Apalagi nih manusia jahat gini nggak mungkin kehidupannya smooth. Iya. Jadi karakter itu ibu yang menciptakan ya, ibaratnya kaki. Joko memberikan pengarahan dan latar belakang tokoh seperti apa. Tapi pemain punya kewajiban juga untuk mengembangkan dan mengolah tokoh itu sampai lebih detail lagi.
Itu jujur aja, ibu terinspirasi oleh ibunya ibu. Ibu yang udah tua kan, artritis ya namanya aslinya. Jadi sendi-sendinya nih kan, jadi dia udah nggak rata lagi. Kalau asam urat atau apa tuh, atau ada artritis gitu ya. Jadi dia nih sendinya tuh kayak gitu tuh. Perhatiin deh orang tua. Iya. Ya kan ya, nonjol-nonjol tuh di ruas-ruasnya di kakinya. Sampai tuh orang tua kalau mau masuk, misalnya pakai selop gitu, atau yang ada jempolnya dulu, itu mau masuk tuh susah. Kesangkut-sangkut sama tulangnya begini kan, kalau dia misalnya begini kan jadi nyangkut-nyangkut. Jadi karena ibu sering sekali takut jatuh nih ibunya ibu, jadi sering bantuin untuk pegangan gitu, jadi pegangannya ibu gitu kan, jadi pegangannya ibunya ibu untuk masuk ke sendal. Kalau lagi kebetulan lah lagi sholat di musola, di mall gitu kan ya kan, lepas nanti kan. Kalau di rumah kan udah ada caranya sendiri, pegangan tempat tidur atau apa. Tapi kalau di tempat umum kan harus dibantuin. Nah itu, nah nih gini ya, itu sampai di close up akhirnya tuh jari kaki ya sama Joko gitu ya. Nah itu kan menjadi detail gitu sih ini. Nah terus, kebetulan contohnya aja kan ada yang misalnya yang gitu ya. Itu nggak terfikir sampai waktu test camp. Jujur aja test campnya itu di gudang yang serem. Ibu tuh kayak gini-gini sendiri gitu. Tiba-tiba lagi kamera lagi on nih, lagi test camp gitu. Gitu badan ibu tuh. Ini gua aja nih gitu ya. Ini dia dukun nih, Imis nih. Dukun kan berhubungan juga sama jin sama setan semua segala macam ya. Gua aja bukan dukun begitu-begitu, apalagi Imis nih, apakah dia nggak ada gitu ya. Terus akhirnya kayaknya di sini Imis nih. Artinya dia kalau udah gini mungkin ada jin yang masuk ke dia atau apa gitu ya. Jadi dan itu natural aja ya, biar maksudnya. Ya itu inspirasi itu yang datang pada saat justru datang sendiri, itu yang diperlukan kepekaan seorang pemain. Miss nih dia melakukan ritual, artinya alam itu ada alam yang lain buat Miss nih, di luar dari yang dia hidup nyata. Bahkan menjadi tidak nyata dia hidupnya. Segitunya kan hidupnya mesti nggak nyata, nggak logis, dan itu pengikutnya juga goblok semua, percaya sama orang yang kayak Nyimis nih yang dianggap sakti. Disitulah pembelajaran lagi buat ibu. Jok, ini metafor ya Jok. Hati-hatilah kamu di dalam memilih orang untuk menjadi pemimpin kamu. Pilihlah pemimpin yang logikanya, akal sehatnya jalan, yang hatinya juga tidak banyak bintik hitam. Sederhana sekali sebetulnya. Kalau kamu tidak mau masa depanmu hancur, hancurlah desanya. Ini orang dia percaya pemimpin yang mesti itu. Yang di film itu seperti itu, Ya, karena apa? Udah logika jalan. Kalau kamu mau selamat desamu, maka ini bayi-bayi yang lahir ini harus menjadi tumbal. Karena dijadiin jadi kulit wayang. Iya. Kan gak logis berpikirnya. Diikutin sama penduduk desa. Hancur kan jadinya. Mematikan generasi penerus. Hati-hati. Cari pemimpin jangan sampai mematikan generasi penerus Indonesia. Justru malah ini out of the box yang ada value-nya yang baru didapat dari ibu daripada nonton filmnya langsung. Sayang, itulah nak yang ibu percaya. Kenapa ibu nggak bisa sembarangan? Ibu nggak mau di film, tapi jalan hidup ibu di Tuhan kamu harus masuk film. Tuhan kasih pembelajaran tentang hidup ibu. Semua itu ada yang ibu dapetin di film, semua itu ada di dalam Al-Quran dan hadis yang ibu pelajari. Yes. Nah makanya jadi buat ibu, syiar itu sebetulnya kan intinya menyebarkan kebaikan. Jadi nggak usah harus selalu bertakbir, ntar marah orang takut kalau lo kebanyakan atau kekencengan takbirnya. Bisa dibilang ya kan? banyak cara ya untuk menyebarkan kebaikan gitu.
Oke. Lu banyak takbir tapi kali juga yang terus yang diitukan juga akhirnya nggak ini. Banyak udah contohnya. Pesantren juga banyak takbirnya tapi kan malah serem. Aduh. Baru kemarin Bu ada. Nah tuh kan. Nah Oke. itu, nah Oke. itu ini yang jadi begitu ada yang ini film haramnya di mana ya? Saya bekerja dengan keringat, saya tidak menjual diri. Saya bekerja dengan keringat ini ada hasilnya. Itu orang kru yang kru itu kasihan, dia kerja, dia datang duluan, pulang paling lama, harus ngeberesin lighting ini segala macam, kerja setengah mati. Kenapa dia bilang haram? Iya. Ayo kita cari apa profesi apa yang menurut tidak haram? Dokter, dia ngebohongin pasiennya, dikasih obat sampai tuh pasiennya mati atau itu juga itu haram tuh. Ya kan ya, kalau dia nerima uang dari produsen hanya untuk jualan obat. Bisa juga itu diharamkan. Iya. Anggota DPR korupsi, haram. Waduh. Kan? Jadi bukan profesinya. Nah ini juga ibu itu waktu ibu main jadi pelacur di kompleks lokalisasi 3 bulan. Ibu ntar mbak bisa sehari bisa dapat tamu berapa mbak? 15. Wow. Bayarannya cuma 5.000 perak. Zaman itu ya tahun 83. Terus tapi mbak, ya soalnya adik saya masih ada yang kuliah kedokteran. Beliin motor buat adiknya kuliah kedokteran. Masya Allah, saya bilang. Dia mengorbankan hidupnya buat orang lain. Jangan kamu bicara moral, tapi kalau kamu bicara kemanusiaan, udah, jangan kamu juga merasa lebih baik dari dia. Kamu sudah mengorbankan hidup kamu buat orang lain seperti dia. Semenjak itu Mbak Ngora merinding. Aku tidak berani mengejat sesama manusia. Yes. Because you don't even know setelah itu. Seminggu kemudian Tuhan kasih dia petunjuk. Dia menjadi orang yang soleh, kemudian menjadi ustazah. Kita nggak tahu perjalanan hidup orang. Tapi yang tadinya juga udah pakai sorban tebel-tebel dan sebagai rapat-rapat syar'i. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, serba dibolak-balik keadaan itu. Maka memang itu Bu ya. berusaha ya, jadi saya sama Tuhan, saya bilang sama Pak Ustadz, saya maaf saya belum bisa itu pakai jilbab. Saya tahu itu juga salah satu perintah. Karena saya sedang belajar menjilbabi hati dan pikiran saya dulu. Itu yang lebih penting. Karena apa? Kalau mau konsekuen, suara perempuan itu juga aurat. Nah kalau kamu dia jangan tanggung-tanggung, udah hijrah sekalian. Di rumah tenang, hijrah, belajar ilmu agama. Tapi kalau kamu, saya masih dikasih amanat sama Tuhan untuk mikirin banyak. Syiar dengan cara yang Tuhan, saya pikir Tuhan juga saya ingin menyampaikan kebaikan dengan cara yang mungkin berbeda. Kenapa saya bilang suara perempuan? Saya belum bisa Tuhan. Ya saya harus masih bicara sama banyak orang. Ya kalau suara perempuan itu bukannya aurat, nggak ada sex on the phone. Cuma dari suara perempuan loh bisa membangkitkan birahi. Nggak usah pakai ditutup-tutup gini. Cuma dari suara kita sebagai perempuan. Itu pun bisa juga ya sebenarnya. Oke Bu, baik. Jadi mendingan aku teriak. Nggak juga aku harus teriak-teriak ya. Biar aku halus-halus nanti aku membangkitkan. Ya itulah jadi pembelajaran hidup kita masih harus belajar. Manusia pasti punya kekurangan kelebihan. Jangan terlalu cepat mengejudge orang. Dalam hidup ini kan kita selalu belajar ya Bu ya, proses belajar itu gak pernah berhenti gitu kan. Dan berpikirlah terus. Kenapa? Yang Ibu lihat juga sering kok di ayat Al-Quran, hai manusia ya, untuk berpikirlah gitu kan, suruh berpikir. Ada kejadian seperti ini, Tuhan kasih cerita-cerita itu kan, kayak kita yang muslimah, yang muslim pergi umroh itu kan sebutan napak tilas. Perjalanan Nabi. Napak tilas. Ya, bagaimana Siti ajar waktu mencari air untuk bayinya yang kehausan, gurun pasir gitu. Itu semua napak tilas. Ibu bersyukur sekali.
Ibu juga waktu film syuting Adin, ibu merasa itu napak tilas mencari jejak leluhur nenek moyang ibu. Aslinya originally dari Jogja, tapi perjalanan beliau sampai hijrah terus ke Sumatera Barat, Aceh, sampai kakek ibu sendiri lahir di Aceh. Napak tilas. Oke. Sampai satu, ibu terlibat dalam 5 pembuatan film sejarah. Napak tilas. Sampai satu hari waktu habis, setelah film Menjadi Istri Hasyim Asy'ari, Tuhan, kalau saya harus mencintai Indonesia itu buat apa? Apakah syirik saya musyrik kalau menyanyikan Indonesia Raya? Tuhan tahu saya cinta Indonesia. Saya nyanyi Indonesia Raya sampai menangis. Tuhan, apakah saya syirik atau musyrik? Tuhan, ibu yakin Tuhan memberikan jawaban. Indonesia adalah bukti bahwa Tuhan Maha Pencipta. Diciptakanlah Indonesia dengan 17.000 pulau dengan keberagaman. Itu Maha Pencipta. Jadi kalau saya mencintai Indonesia, Tuhan, saya kan tidak menyembah Indonesia. Saya hanya menyembah Tuhan. Tapi saya menghormati Indonesia. Saya menghormati dan bendera merah putih sebagai rasa cinta saya kepada Indonesia yang ciptaan Tuhan. Saya juga, Tuhan tidak pernah memerintah untuk sembahlah orang tuamu. No. Hormatilah orang tuamu. Ya. Karena apa yang kita sembahnya Tuhan. Jadi kalau saya menyatakan Indonesia tanah air, tanah tantang tumpah darahku. Ya, memang kita lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia. Tumpah darahnya itu cerita Tuhan. Jadi saya hanya menghormati Indonesia, saya tidak menyembah Indonesia. Karena saya menghormati ciptaan Tuhan yang saya harus pelihara, dititipkan di Indonesia. 17.000 pulaunya, alamnya, airnya, semua kekayaan budayanya di Indonesia. Sebagai bukti peradaban manusia Indonesia. Mantap. Benar-benar ini ya. Karena ada yang nggak mau nyanyikan Padamu Negeri. Iya. Ada yang nggak mau nyanyikan itu Ibu Indonesia Raya. Indonesia banget gitu loh, maksudnya baru tahu. Ibu bersyukur sekali. Itu pembelajaran yang ibu dapatkan, yang Tuhan berikan sama ibu. Bagaimana mencintai. Kamu bagaimana mencintai Tuhan? Kamu belum paham dari apa hasil ciptaannya. Tuhan memberikan pembelajaran. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah memberikan pembelajaran kepada nenek moyang kita yang namanya Adam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya yang namanya iblis, untuk kalian saling menghargai sesama makhluk ciptaanku. Si iblis sombong. Dia tidak mau menyembah ciptaan Tuhan yang lainnya karena hanya diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih hebat karena diciptakan dari api. Pembelajarannya lain. Oke, dia menentang. Betul. Pembelajaran kita dapatkan bahwa iblis menentang Tuhannya. Iya, tapi ada satu pembelajaran lagi yang kita lupakan. Tuhan memberikan pembelajaran pada kita, anak cucu Adam ini, untuk kalian saling menghargailah sebagai makhluk ciptaan. Itu si ular rumahku yang mau udah masuk ke kantor suamiku, kamar kerja suamiku, yang udah begini. Serius? Padahal sumpah nggak berani nih matiin, kasih minyak kayu putih aja dia beber pergi. Kobra. Kalau udah sampai begini kobra dong, Bu. Walaupun masih segede jempol, baru lahir. Baru beranak 5. Aduh. Ada di rumah ibu 3. Ada biawak segede gini. Kamar mandi ibu, karena kamar mandinya separuh terbuka. Kamar mandi kami. Nah, sekarang udah yang dimatiin ya, buangnya jadi kali. Kalau bisa nggak dimatiin. Ada tikus kemarin, tikus gede. Biarin di tikus. Aduh, geli. Udah biasa, ibu nggak geli lagi. Semua ada. Sampai si kampret pun, makanya kan waktu pemilu nih heran pada ribut kampret cebong, dua-duanya di rumah aku ada tuh kampret beneran sama cebong beneran. Biarlah dia hidup di situ.
ternyata si kampret itu gitu ya makan virus-virus dan bakteri yang ada di udara katanya kan. Waktu selama pandemi kan informasinya gitu. Jadi sebenarnya ada yang bilang memang ketika kita terjun di dunia entertain atau dunia perfilman seperti itu ya Bu ya, kita tuh juga belajar ilmu kehidupan dan ya. Aku menganggap dari sharing sama Ibu memang dari cara Ibu maksudnya mengaplikasikannya terus belajar juga memang. Iya sih, kita bisa belajar itu apalagi kan kita menjadi hidup orang lain ya, tokoh itu kan gitu. Tapi sebetulnya nak ya, dimanapun kita bisa belajar. Oke. Ya, dengan profesi apapun juga tergantung sikap hidup kita. Apakah kita mau perjalanan hidup yang kita lewati hari-hari ini lewat begitu saja, atau menjadi pembelajaran hidup? Nah caranya gimana tuh Bu? Ya, berikan makna setiap langkah gitu. Apakah itu yang menggembirakan hati kamu, ataukah yang mengecewakan hati kamu, atau yang kamu tidak senang, atau yang kamu suka, yang senang sekali, itu semua sebetulnya pembelajaran. Oke, nih kalau boleh tahu dalam proses kehidupan ini ya, atau mungkin di dunia perfilman yang memang sudah Ibu tekuni sejauh ini, Ibu pernah struggle nggak? Pasti dong, gila aja. Nah, manusia hidup itu penuh dengan struggle. Figure out gitu, maksudnya untuk bisa keluar dari itu. Konsistensi, kemudian kita tahu bahwa memang ada yang menggerakkan hidup kita, yang menentukannya, yang memang ya penciptanya kita itu sudah menentukan garis. Jadi saya cari tahu apa Tuhan menciptakan manusia dengan bayangkan. Nih kita yang ada di ruangan ini aja, rupanya lain-lain. Karakter, jangankan karakter, rupanya aja udah lain-lain. Bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan keberagaman itu. Lanjut ngobrol nih Bu. Bulan Juni kemarin kan tadi Ibu bilang terakhir habis syuting film ya bulan Juni. Tapi kemarin juga katanya Ibu ketemu sama Kaisar Jepang. Oh, iya. Ya, itu sudah diinfokan dari 1 bulan sebelumnya ya. Jadi memang sudah dijadwalkan. Kebetulan memang waktu itu sudah selesai syutingnya. Oh, itu agenda apa Bu kalau boleh tahu? Jadi kan kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia. Kebetulan memang Ibu sejak tahun 82 tuh udah berkomitmen pokoknya penting ini menjalin persahabatan human to human contact-nya manusia Indonesia dan Jepang, karena ini 2 negara yang penting di kawasan Asia. Jepang sebagai negara maju tapi tetap juga mempunyai kebudayaan yang tua dan tinggi gitu ya. Indonesia dengan negara ASEAN yang berpenduduk besar gitu ya, negara kepulauan, dan juga penting posisi Indonesia di ASEAN. Jadi kalau hanya kita juga dari sejarah yang kita pelajari bahwa hubungan diplomatik Indonesia Jepang itu kan ada dinamikanya juga yang up and down. Tapi at the end kedua negara ini, kedua bangsa bisa menemukan solusi yang win-win solution gitulah. Dan ini kedepannya tetap hubungan kedua negara ini penting gitu ya. Dan yang juga kita bisa saling mendukung, kita bisa saling belajar, saling berbagi. Nah, itulah sebabnya melalui dunia film, melalui seni budaya, ibaratnya Ibu meningkatkan persahabatan dengan Indonesia Jepang sampai akhirnya peran Ibu dianggap juga penting oleh pihak Jepang, dan akhirnya Ibu mendapat penghargaan dari Kaisar Jepang. Wow. Berapa tahun yang lalu lupa. Nah, terus itu sebabnya mungkin jadi pada saat Kaisar. Tapi waktu itu karena lagi pandemi apa ya lupa. Waktu Kaisar Jepang datang berkunjung sini, Ibu juga diundang untuk ya bertemu langsung ya berarti ya? Bertemu langsung dengan Kaisar dan juga Permaisuri itu Jepang. Dulu kan Ibu juga pernah jadi delegasi kan Bu ya, dikirim ke sana kan ya? Ya udah sering, hampir setiap tahun sih sebelum pandemi ya, hampir setiap tahun selalu ada saja acara. Karena juga kan ada Tokyo International Film Festival, ada Women di Tokyo itu ada juga Women International Tokyo International Film Festival juga sering sekali mengundang Ibu. Terus yang Ibu bahkan sampai Ibu juga punya Ibu angkat.
jadi juri di Cannes. Iya, di Cannes, iya. Ya, di Cannes jadi juri itu tahun 2002 ya. 2002 apa 2003 lupa. Itu kan itu juga karena ya apa namanya mungkin ya biasanya kan selalu menjaga keseimbangan antara apakah juri atau film-filmnya itu misalnya ada film-film Asia juga, ada film dari Prancis sendiri, lalu dari Eropa dan dari Amerika. Jadi begitu juga dalam mereka mengcompositioning juri-jurinya selalu ada yang dari Asia, ada bintang Asia juga. Nah mungkin apa namanya film Ibu kan sebelum Ibu menjadi juri itu sudah ada 2 yang diputar di Cannes Film Festival. Cut Nyak-Dien di Si Mandela Kritik dan juga di Daun di Atas Bantal di Uncertain Regard. Uncertain Regard itu di bawah dari main competition, jadi waktu itu bukan competition. Tapi sekarang kalau ada juga di competition juga. Jadi kalau main competition red carpet, Uncertain Regard itu blue carpet. Tapi saya Ibu dengar dari Reza kan tahun ini kan Mei kemarin kan juga kesana kan sama Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim dan Pak Dirjen Hilmar. Pak Hilmar ke Cannes itu sudah, bahkan sekarang Uncertain Regard juga sudah red carpet gitu. Jadi ya waktu itu jadi mungkin mereka melihat juga sudah positioning Ibu sebagai bintang di Asia gitu loh. Jadi, nah, kalau dari kacamata Ibu waktu Ibu jadi juri di Cannes gitu ya, melihat film yang memang bagus, berkualitas dan bervalue itu dari apanya sih? Yang Ibu bersyukurnya bahwa di festival Cannes itu boleh dikatakan prestigious, salah satu festival film yang prestigious di dunia ya. Di samping tentunya Oscar ya. Tapi kalau Oscar karena memang khusus film-film Amerika, produksi Amerika, tapi memang ada juga foreign film. Tapi itu kan kategorinya berbeda, gitu kan ya, dikompetisikannya. Jadi kalau untuk yang di luar daripada Oscar memang Cannes ini yang salah satu juga yang prestigious. Jadi yang Ibu bersyukur menjadi juri di banyak festival, karena sebelum festival Ibu sudah mulai dari tahun 85 jadi juri di festival film di Hawaii, di Shanghai, dan di belahan dunia lainnya ya, festival di Eropa, di Asia. Itu kesempatan untuk melihat film-film yang non Hollywood. Nah inilah banyak sekali justru film-film yang bagus, yang menarik sekali dan juga mempunyai menawarkan juga tema-tema yang bervariatif dan juga kita sekaligus juga bisa melihat bagaimana kehidupan dari negara yang bersangkutan di mana film itu diproduksi gitu ya. Pasti ini kan menambah wawasan kita juga gitu ya. Nah disitulah juga kemudian Ibu manfaatkan untuk mempromosikan bukan hanya film Indonesia tapi juga budaya Indonesia yang sangat kaya ini gitu, dan yang sangat indah, Indonesia yang sangat indah. Jadi memang pada saat tampil di sebuah festival ada kesempatan untuk itu, sebetulnya ya ini yang Ibu belajar juga dari melihat bagaimana India juga sebetulnya negara berkembang juga gitu ya pada saat itu di tahun 70-an 80-an, tapi budayanya begitu dikagumi oleh dunia gitu ya. Indonesia kan sebenarnya lebih kaya gitu, Indonesia bukan monoculture gitu kan ya. Nah ini yang sehingga terpacu juga gitu ya, berkomitmen untuk mempromosikan Indonesia. Bahkan barangkali udah sempat mendengar gitu ya, waktu Ibu jadi juri Cannes itu Ibu spesial bawa batik tuh sampai 1 koper. Bagi-bagi terus sampai Sharon Stone bilang, ayo batik dealer katanya gitu kan, karena Ibu bagi-bagi batik gitu ya, dan dia pakai di kepala waktu premier filmnya gitu ya. So kan happy bagaimana bangganya gitu loh kita dengan batik gitu ya, yang itu kan produk budaya bangsa kita, mau ditiru oleh bangsa lain juga nggak bisa gitu, karena Ibu ingat sekali waktu membuat dokumenter dengan Mas Iwan Tirta almarhum gitu ya, bagaimana Mas Iwan itu membatik itu buat beliau buat almarhum seperti meditasi. Jadi pada saat dia menarik garis lurus itu, dia tarik nafas dulu dalam,
sehingga garisnya itu tidak putus. Itu sebabnya kalau kita melihat batiknya originally dari Iwan Tirta itu hidup, gitu loh. Jadi bukan, ya pasti batik tulis ya beda dengan cetak gitu ya, tapi ya different. Buat Mas Iwan itu meditasi membatik itu, gitu loh. Kan itu produk budaya, jadi ada roh di dalam ya hasil karyanya, lukisannya gitu. Biarnya lukisan kita kan bisa, lukisan itu begitu hebat itu kan karena memang ada roh dari si pelukisnya, dari si penciptanya gitu loh. Gitu ya. Exactly. Begitu juga seorang pemain, kalau dia tidak bisa menghidupkan roh dari karakternya, maka tokoh itu ya nggak hidup gitu loh. Jadi ini pentingnya kesenian, ini pentingnya, jadi jangan dibilang haram lagi. Ya, karena itu mengasah, mengasah kesensitifan, kepekaan kita sebagai manusia, mengasah juga akal sehat kita. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih kabarnya Ibu juga sangat concern nih sama autism. Why? Oh ya, dan ada di dalam satu periode Ibu tertarik dengan permasalahan-permasalahan sosial. Ya, itu tentu saja terinspirasi dari sutradara-sutradara Indonesia juga yang mengangkat permasalahan sosial itu ke dalam filmnya gitu ya, seperti Teguh Karya, almarhum Sumanjaya gitu ya, lalu Wim Umboh juga yang membuat Pengemis dan Tukang Beca gitu kan ya. Itu yang membuat Ibu, waduh, ini bagaimana ya untuk bisa berbagi dengan mereka gitu ya. Nggak cukup hanya dengan membagi-bagi uang saja gitu ya, tapi membuat masyarakat kita juga peduli, itu juga penting gitu ya, sehingga mau berbagi yang lebih, mau berbagi dengan yang kurang gitu ya, atau memberikan perhatian. Nah itu sejak Ibu juga terlibat di film Kawin Lari, lalu Sidul Anak Modern gitu ya, itu Sumanjaya bercerita bagaimana tentang sinisme beliau tentang orang yang tiba-tiba OKB, karena istilahnya waktu itu orang kaya baru gitu ya. Itu lifestyle mereka gitu, terus lalu ada kerikil-kerikil tajam yang bagaimana dampak dari modernisasi dan teknologi masuk desa di tahun 80-an gitu ya, sehingga terjadi perubahan nilai-nilai kehidupan dari masyarakat desa juga gitu ya. Nah kemudian itu sampai akhirnya pada satu saat ada sahabat Ibu yang dosen di IPB, dia di ekotourism majornya, dan membuat program untuk anak-anak autis, dan juga terus bertemu dengan dokter spesialis saraf, waktu itu dokter Andreas Hari, dan sahabat Ibu ini dokter Ricky Avenzora yang pengajar di IPB. Mereka berdua yang mengajak Ibu untuk membuat film dokumenter tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah dari mulai research sampai syutingnya, kebetulan Ibu yang membawakan itunya gitu ya, dokumenter itu menjadi hostnya. Disitulah Ibu bertambah ya knowledge-nya, pengetahuannya tentang autism ini ya, yang dan pertumbuhan anak-anak autis waktu itu juga sangat cepat sekali, sudah waktu itu mencapai 6.000 apa 6 juta lupa Ibu ya, karena ini udah 15 tahun yang lalu ya dibuatnya film ini. Terus kemudian lihat bagaimana juga sebetulnya ini anak-anak luar biasa, sementara masyarakat ada yang mengklaim bahwa mereka anak gila, mereka anak kutukan gitu ya. Ini yang Ibu tidak setuju, tapi mereka yang jelas adalah anak titipan Tuhan yang mengajarkan kita juga untuk melatih kesabaran kita, keikhlasan kita, dan juga kepedulian kita. Nah, mereka anak-anak yang luar biasa. Seperti kita tahu bahwa kita manusia ini juga ada setiap manusia dikasih kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia. Begitu juga anak-anak ini. Kelebihan yang mereka punya ini melebihi rata-rata manusia normal. Nah,
Kalau orang tua atau keluarga yang mereka paham bahwa ini anak-anak yang titipan Tuhan ya, sehingga akan memberikan justru pembelajaran hidup dan berkah buat keluarga sendiri bahkan gitu ya. Maka ini apa yang ditangani, dididik dengan penuh dengan cinta kasih. Ya. Semua keluarga maka anak itu benar-benar akan memberikan kebahagiaan dan berkah tersendiri buat keluarga. Ya. Tapi sering sekali masyarakat mengejudge mereka. Gitu ya. Nah, inilah ada ketidakadilan yang selalu terjadi ya. Padahal betapa beratnya orang tua karena ini membutuhkan effort yang luar biasa, membutuhkan upaya juga luar biasa, membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya yang tidak kecil untuk itu gitu ya. Nah, mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat luas, keluarga ini ya. Saya pikir kita jangan bicara masalah kebaikan sebelum kita bisa memahami mereka dan kita bisa berbagi dengan mereka, dengan keluarga yang punya anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya. Dan saya juga mungkin ini ada kebenaran, saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa mereka adalah kutukan karena perbuatan orang tuanya. Saya nggak percaya itu. Karena setiap hamba Tuhan yang dilahirkan itu sudah mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Gitu ya. Jadi bahwasanya ada orang tua yang tidak kurang benar atau kurang tepat dalam mendidik anak-anak sehingga memberikan efek domino gitu ya dalam kehidupan keluarga ataupun yang bersangkutan orang tua ataupun anak itu sendiri itu lensan, tapi bukan karena kutukan gitu loh ya. Nah ini yang membuat ibu gitu ya sampai sekarang ya berusaha karena gitu kadang-kadang mereka bukan hanya membutuhkan biaya gitu loh, bahkan tidak perlu, tapi yang dibutuhkan adalah empati dari kita gitu ya untuk mau memahami gitu ya. Sehingga memang itu sendiri juga merubah jadi sudut pandang ibu pasti dan sikap hidup juga di dalam anak-anak mereka yang tadinya mungkin takut gitu ya, bahkan waktu syuting dokumenter pernah sampai dia kekurangannya hanya di dalam masalah komunikasi gitu kan, dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia tidak suka gitu ya. Mungkin waktu pada saat kamera mengikuti dia masuk ke kamar itu dia nggak suka sampai ibu yang dekat dengan si anak ini dijenggut gitu loh. Dan ya tenaga dijambak itu kan tenaganya kuat sekali kan ya gitu kan ya. Nah tapi intinya pada saat kita mendekati dengan kasih sayang pasti gitu ya mereka juga akan berbeda ini sikapnya ya. Nah inilah yang jadi itu juga merubah attitude dan sikap hidup ibu juga di dalam melihat atau bertemu dengan mereka apakah langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah inilah yang bahkan akhir-akhir ini ibu juga bersyukur sekali karena diminta untuk terlibat terus untuk mendampingi komunitas dari keluarga anak-anak autis ini dan anak-anak autis ini yang mereka akhirnya ada satu kelompok anak-anak, kebetulan ada sahabatnya ibu, ayahnya itu salah satu CEO di Panasonic. Dia punya anak berkebutuhan khusus, tapi anak ini kuliah selesai di London School. Terus tapi pada saat justru dia sudah selesai kuliah, dia kuliah bagian marketing, lulus, terus dia ingin menjadi barista. Sama orang tuanya dimasukkanlah sekolah barista. Akhirnya orang tuanya membuatkan kafe buat anak-anak ini, dan anak ini sekarang sudah mengajar teman-temannya yang juga berkebutuhan khusus dan sudah menjadi barista di kafe itu sudah ada 6 orang. Dan bahkan terus juga ada satu perusahaan Jepang
yang meng-hire mereka untuk mengelola coffee shop di kalau nggak salah di Summit Mas Building, jadi perusahaan Jepang gitu. Ya, jadi dan mereka dapat gaji. Wow. Di atas itu UMR gitu ya. Mereka dapat gaji juga di kafe yang punya orang tua anak yang punya anak berkebutuhan khusus ini. Tapi jadi mereka juga ini gitu, dan bahkan mereka sudah ada yang sangat mandiri sekali, sudah bisa rumahnya di Bintaro, sudah bisa naik kendaraan umum. Itu diajarin juga sama temannya yang autis, yang sudah yang sudah mandiri dan sudah mungkin terdidik untuk naik kendaraan umum oleh orang tuanya gitu ya. Nah inilah yang paling tidak tujuan dari orang tua itu, ya nama orang tua ya, tujuan dari kita semua juga, pada saat orang tuanya sudah tidak ada lagi, mereka sudah bisa hidup sendiri, mandiri. Itu loh, paling tidak mengurusi diri mereka. Itu. Wow. Ini sih yang yang waktu Ibu bikin dokumenter itu, makanya ini juga ada layar lebar yang sudah dipersiapkan, bahkan ada 3 trilogi ya, yang terus masih skripnya masih diproses, digodok terus, yang diharapkan bahwa ini akan bisa memberikan informasi atau pengetahuan, menambah wawasan masyarakat tentang anak-anak berkebutuhan khusus, karena diperlukan sih ya juga dukungan dari masyarakat luas. Mantap, luar biasa. Terakhir nih Bu, kalau boleh tahu. Apa jadi benar motor? Benar-benar menyentuh hati sih soalnya. Definisi bahagia menurut Ibu apa sih? Bahagia itu relatif kalau buat Ibu. Ya. Sulit diukur. Ada yang orang berpikir, wah saya banyak duit bisa bahagia. Ternyata Ibu melihat di sekeliling Ibu juga yang punya segalanya, tapi nangisnya lebih banyak dari Ibu. Gitu ya. Jadi kan ternyata uang itu bukan segalanya yang kita sering dengar, itu that's true. Gitu ya. Dari pengalaman Ibu gitu ya, justru dalam situasi dan kondisi apapun, kalau kita bisa menerima bahkan hal yang paling pahit atau yang tidak kita senang, tapi kita bisa sudah tertawa dalam kondisi seperti itu, artinya sudah ada keikhlasan dalam situ dan kesabaran, itu memberikan kebahagiaan tersendiri buat kita juga. Intinya adalah apapun situasi dan kondisinya, kalau kita sudah bisa bersyukur, kita sudah bisa ikhlas, kita sudah bisa menjadi orang yang sabar, itu akan memberikan ketentraman hati, dan that's the real happiness. Ya. Menurut Ibu. Mantap, that's the real happiness. The real happiness. Jadi jangan khawatir. Bisa. Kalau nggak ada uang gitu ya. Nerimo. Kenapa ya? Itu Ibu benar. Itu bayangkan Ibu udah dapat 5 piala citra, waktu itu memang belum menikah gitu ya. Mau pergi ke pengajian dari rumah Ibu di Ben Hill, ngajinya ke Cikini kan. Gak punya uang. Akhirnya minta sama Simbo yang udah ngasuh Ibu, yang udah ikut keluarga kami dari sebelum Ibu lahir kan ya. Mbok duit ora. Engko ora ngaji ora duit. Bro, waktu itu 15.000, Ibu inget deh, Ibu naik baja itu 15.000 pulang balik. Ya. Tapi ya kok pergi ngaji dengan nggak ada uang cuma buat transport baja itu, dan menambah kekhusyuan, hati itu tentrem. Jadi itulah betul kalau orang bilang bahwa uang tidak selalu juga tidak segalanya gitu, itu juga betul gitu ya. Dan kalau Ibu barangkali itu coba filosofi yang Ibu dapatkan paling tidak untuk hidup Ibu gitu ya. Belum tentu orang lain juga sesuai atau setuju dengan itu. Tapi buat Ibu karena yang namanya dinamika kehidupan gitu ya. Bisa Ibu cuma pas-pasan gitu ya. Tapi Ibu lihat sama suami, oh kita masih bisa terus senyum, kita masih bisa rasa happy, peluk-pelukan gitu ya. Jadi padahal kalau mau dilihat itu waktu pada saat momen itu mungkin uangnya tidak lebih banyak pada saat memang kita yang lagi banyak juga gitu. Jadi ya ukuran itu
sulit sekali ya. Tapi yang jelas pada saat kita selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun, lalu ikhlas dan sabar, rasanya itu ada kebahagiaan terselip di situ. That's a point. Iya. Luar biasa. Aduh, banyak deh tadi ngobrol sama Ibu tuh ilmu kehidupan, pelajaran yang sebenarnya out of the box ya, yang apalagi kalau ngomongin soal film dan value-nya, dan sebenarnya nggak disangka-sangka dulu tuh Ibu nggak pengen jadi aktris, tapi ternyata wow, udah dapat penghargaan banyak banget, jadi pemeran wanita terbaik gitu ya, yang mana memang sebenarnya nggak sepenuh hati awalnya, tapi memang itulah jalannya, memang sudah Tuhan kasih Ibu memberikan dampak baik, menyebarkan kabar baik, pelayanannya di situ juga gitu ya, memang di dunia yang sangat ditekuni. Itu juga yang Ibu yakini pada akhirnya gitu ya, bahwa setiap manusia itu diberikan amanat masing-masing dan juga tugasnya masing-masing. Kewajibannya masing-masing. Ada yang dikasih peran besar, peran sedang, peran kecil, tapi ada yang kasih tanggung jawab berat, tanggung jawab ringan, yang sedang, tapi juga ada yang dikasih amanat juga yang besar, yang kecil, yang sedang. Tapi apapun itu gitu ya, yang penting adalah kita menjalankannya dengan semaksimal mungkin, dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, tawakal, insya Allah itulah pasti nggak akan, dan kita juga mau berusaha dan kerja keras menjalankan itunya dengan maksimal ya, pasti pasti akan ada kebahagiaan, ada berkah yang kita dapatkan. Oke, ampun Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Jadi masih pengen sharing, masih pengen ngobrol sama Ibu ya? Nggak apa-apa, nanti ada episode berikutnya ya. Tapi udah mengambil waktunya di sela-sela kesibukannya Ibu gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Senang bisa ngobrol sama Ibu. Terima kasih Sehat-sehat semua. terus dan ditunggu karya selanjutnya. Ya, sahabat liputanam.com, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Christine Hakim. Seru banget ya, bahkan bisa dibilang kurang nih durasinya. Pengen lama-lama ngobrol sama Ibu karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu salah satunya ilmu kehidupan. Banyak yang kita pelajari ya, nggak cuma nonton film, tapi ternyata value di dalamnya. Apalagi ketika menjadi seorang aktris dan juga pemain seperti Ibu Christine. Ya udah, kalau gitu sekian Bincang Liput 6 kali ini. Aku Sheila Oktarina pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.